Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai kejahatan agresi atau crime of aggression sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional. Kejahatan agresi dikenal sebagai salah satu kejahatan yang paling kontroversial di antara tiga kejahatan lainnya ya yang sudah dibahas. Karena kejahatan agresi merupakan kejahatan yang paling belakang disusun rumusan definisinya, elemen of crimes-nya, bahkan termasuk pengaturan mengenai jurisdiksinya itu sedikit berbeda ya dengan tiga kejahatan sebelumnya. Hal ini berkaitan pula dengan praktik di lapangan di mana hak untuk berperang gitu ya, atau yang termasuk ke dalam rezim jus ad bellum itu kerap dipraktikkan oleh negara gitu kan, praktis bahkan hingga Perang Dunia Kedua, dan itu dianggap sebagai salah satu hak yang dapat dibenarkan khususnya dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa internasional gitu ya. Jadi ada semacam dilema di dalam real politik mengenai apakah kejahatan agresi atau secara gampang kita bisa tafsirkan sebagai hak untuk berperang gitu ya, merupakan hak bagi suatu negara atau tidak kan gitu ya. Mengingat kepentingan setiap negara berbeda-beda, maka proses pendefinisiannya pun sangat terlambat gitu ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana perkembangan dari kejahatan agresi di dalam lintasan sejarah ya. Uh, jadi dari mulai definisi, kemudian jurisdiksi gitu ya, itu paling belakangan. Dan pemahaman terhadap kejahatan agresi itu khususnya apabila kita mempelajari di dalam Statuta Roma, maka kita memerlukan pemahaman mengenai Piagam PBB pula, karena agresi dikaitkan atau identik dengan tiadanya peperangan atau perdamaian gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kejahatan agresi itu ada sejauh ia melanggar Piagam PBB khususnya dalam kaitannya dengan perdamaian dan keamanan dunia. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat dulu bagaimana sebetulnya perkembangan kejahatan agresi sebagai konsep hukum ya. Ya, apabila kita bicara mengenai asal-usul, maka tentu kita bisa menarik sangat jauh ya. Artinya bagaimana kejahatan agresi ini muncul, tentu kita bisa kaitkan dengan perkembangan hukum dan kebiasaan perang misalnya. Di dalam konteks jus in bello ya. Di mana ya dari dulu seperti sebagaimana telah dibahas itu kebiasaan perang dan hukum perang itu sudah ada kan ya, pijakannya. Dan itu kaitannya dengan kejahatan agresi karena agresi membahas mengenai prasyarat berperang gitu ya, hak untuk berperang. Jadi gampangnya apabila jus in bello nanti kita bicara mengenai bagaimana aturan berperang, sementara jus ad bellum itu bicara mengenai hak untuk berperang gitu ya, atau prasyarat untuk berperang. Jadi di dalam lintasan sejarah banyak sekali kebudayaan yang memiliki kontribusi terhadap perumusan kejahatan agresi atau pelarangan atasnya gitu ya. Konsep mengenai just war misalnya, perang yang adil, perang yang dapat dibenarkan, itu menjadi pijakan filosofis dan etis bagi konsep agresi. Tetapi kalau kita membahas dari segi legal, maka umumnya para sejarawan hukum itu mengasosiasikan kejahatan agresi pertama terjadi di tahun 1268 di dalam kasus Konradin von Hohenstaufen ya, yang dianggap melakukan perang agresif gitu ya. Singkat cerita, Konradin von Hohenstaufen atau yang lazim disebut Konradin V ini semula merupakan raja ya di Sisili, di Yerusalem, yang kemudian tahtanya tersebut direbut gitu ya. Dia dikudeta oleh pamannya sendiri, dan dia kemudian mencoba melakukan perlawanan dengan merebut kembali kekuasaannya itu, namun ia gagal sehingga dia dihukum, diadili, dan bahkan dihukum mati ya, dengan dakwaan pada saat itu sebetulnya tidak menyebut secara langsung kejahatan agresi, melainkan treason atau pengkhianatan.
Tetapi meskipun tidak disebut sebagai kejahatan agresi, para ahli mengatakan bahwa ini merupakan cikal bakal bagi konsep agresi itu sendiri ya di dalam hukum internasional khususnya. Singkat cerita, perkembangan selanjutnya itu tampak pada perjanjian Versailles ya. Konteksnya saat itu adalah Perang Dunia ke-1 di mana sekutu berperang dengan Jerman dan pasca kekalahan Jerman, kemudian Kaisar Wilhelm itu yang dianggap melakukan inisiasi bagi kejahatan agresi gitu kan, coba diadili oleh perjanjian Versailles yang di satu sisi berupa perjanjian perdamaian antara para pihak yang menang dan kalah perang saat itu, sekaligus dengan membentuk tribunal khusus ya untuk mengadili Kaisar Wilhelm yang dianggap bukan melakukan kejahatan agresi melainkan supreme offense against international morality and sanctity of treaties gitu ya. Rumusan ini meskipun berbeda, artinya termanya tidak menggunakan kejahatan agresi, namun para ahli mengatakan bahwa yang dirujuk sebetulnya kejahatan agresi ya. Jadi artinya perjanjian Versailles ini turut memberikan kontribusi bagi konsep atau perumusan bagi kejahatan agresi yang dianggap ya semula mungkin dianggap boleh-boleh saja gitu ya, tetapi dianggap jahat. Meski dalam praktiknya Kaisar Wilhelm itu tidak diadili karena dia kabur ya ke Belanda. Di dalam sejarah, kali pertama kejahatan agresi disebut itu sebetulnya di dalam pengadilan Nuremberg ya, berdasarkan Nuremberg Charter, di mana kejahatan agresi dikategorikan sebagai subkategori dari crimes against peace gitu ya, kejahatan terhadap perdamaian. Dari terminologi ini kita tentu bisa membayangkan bahwa kejahatan agresi itu bertolak belakang dari perdamaian itu sendiri. Artinya tadi ya, agresi itu erat kaitannya dengan tindakan salah satu pihak untuk memulai perang gitu kan. Disitulah baru pasca Perang Dunia Kedua, pihak Jerman dan Asia Timur jauh itu ya Jepang khususnya kemudian diadili sebagai para pihak yang kalah oleh para sekutu ya. Uh, Hal ini sekali lagi dilandasi oleh Piagam Nuremberg gitu kan, yang mana terlepas dari kontroversi dari Piagam Nuremberg yang kemudian dianggap bertentangan dengan asas legalitas karena rumusan mengenai kejahatan agresi itu sebagian pihak mengatakan ini tidak diatur oleh hukum internasional gitu ya. Tetapi di lain pihak, Piagam Nuremberg ini bersifat ex post facto, artinya rumusannya tuh dibuat setelah perang selesai gitu ya, untuk mengadili para pelaku kejahatan perang termasuk pelaku kejahatan agresi gitu kan. Itu kemudian menjadi salah satu tonggak bagi rumusan kejahatan agresi di kemudian hari ya. Jadi Piagam Nuremberg ini sangat memberikan kontribusi yang besar, mengingat rumusannya pun apabila kita perhatikan di dalam piagam tersebut itu tidak jauh berbeda dengan rumusan kejahatan agresi baik di dalam Piagam Tokyo, Control Council Law nomor 10. Ini semua instrumen ini sama-sama mengadili para pelaku penjahat pasca Perang Dunia Kedua ya. Dan juga di dalam Statuta Roma maksud saya. Jadi singkat cerita bisa dibayangkan bahwa pertama kali kejahatan agresi itu mulai disebut sebagai salah satu norma gitu ya, yang kemudian dikenakan untuk mendakwa seseorang itu di tahun 45 di dalam Piagam Nuremberg, Piagam Tokyo di tahun 46 dan di dalam Kontrol Konsil Law nomor 10. Hal ini dilandasi tadi ya, kalau bicara mengenai asas legalitasnya, para pihak sekutu khususnya yang menginisiasi penyusunan peradilan tersebut itu berpatokan pada suatu fakta yang disebut dengan Kellogg-Briand Pact atau Fakta Paris di tahun 1928. Fakta tersebut atau perjanjian internasional tersebut merupakan perjanjian di antara kalangan negara Eropa pada saat itu yang berupaya untuk melarang perang ya, sebagai salah satu tindakan penyelesaian sengketa internasional yang sebelumnya dianggap lazim gitu ya. Jadi ada upaya dari negara
ada upaya dari negara-negara di Eropa pada saat itu untuk kemudian melarang perang, khususnya melalui Calaucabrian Pact, yang kemudian ini uh, berdasarkan perjanjian internasional tersebut itu memberikan kontribusi bagi penetapan ya agresi sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional. Namun sejak tahun 1945 itu praktis ya, khusus tahun 49 terus tidak ada lagi kasus yang kemudian mendakwakan seseorang dengan dasar kejahatan agresi ya. Inilah yang menjadi salah satu aspek kenapa kejahatan agresi itu dianggap sebagai salah satu rumusan yang kontroversial juga. Pasca Perang Dunia Kedua, agresi diakui berlandaskan hukum kebiasaan internasional di dalam kasus Nicaragua. Hal ini semakin memperkukuh kejahatan agresi sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional yang kemudian definisinya itu kan memang sempat ada di dalam piagam Nuremberg dan lain sebagainya ya, tetapi kan itu terbatas jurisdiksinya sehingga Komisi Hukum Internasional itu sempat berupaya merumuskan di dalam Code of Offenses Against the Peace and Security of Mankind mengenai definisi kejahatan agresi di tahun 1954, tetapi rumusan tersebut tidak memperoleh penolakan maupun persetujuan dari PBB ya. Dan ini kembali memperlihatkan real politik pada saat itu yang belum semuanya bersepakat lah gampangnya mengenai definisi agresi itu bisa sangat luas gitu ya, sangat kabur dan lain sebagainya, sehingga tidak memperoleh kesepakatan di tahun 54 dan tertunda. Saat itu juga diikuti dengan adanya perang dingin ya di antara pihak barat dan timur, blok barat dan blok timur. Dan pasca perang dingin lah di tahun 1978 baru PBB mengeluarkan resolusi umum nomor 3314 tahun 1974 mengenai definisi agresi ya. Jadi itu definisi yang kemudian mencoba memberikan rumusan yang sebetulnya apabila kita bandingkan dengan piagam Nuremberg dan Tokyo itu tidak berbeda jauh. Hanya saja rumusan definisi agresi di dalam resolusi umum tersebut itu tidak lantas menimbulkan pertanggungjawaban pidana individu ya, melainkan pertanggungjawaban negara atau state responsibility. Lalu upaya untuk kemudian mengukuhkan kembali kejahatan agresi sebagai kejahatan internasional itu dikukuhkan di dalam Statuta Roma 1998 ya. Di tahun 1998 ditetapkan bahwa kejahatan agresi merupakan salah satu kejahatan yang tadi ya, kejahatan internasional yang kemudian menjadi jurisdiksi bagi ICC atau Mahkamah Pidana Internasional. Hanya saja di tahun 1998 itu belum disepakati mengenai definisinya, sehingga untuk kemudian dapat beroperasi menjadi jurisdiksi bagi ICC itu perlu dirumuskan definisinya di kemudian hari gitu ya. Jadi di tahun 1998 tiga bentuk kejahatan internasional lainnya sudah ada definisinya menjadi jurisdiksi bagi ICC, sementara kejahatan agresi itu belum ya. Barulah di konversi Kampala di tahun 2010 itu dilakukan amandemen terhadap Statuta Roma tersebut ya, yang kemudian melahirkan beberapa pasal yang terkait dengan kejahatan agresi, antara lain pasal 8, 15, dan 25 ya. Di situ dikatakan bis dan ter. Bis itu merujuk pada amandemen kedua gitu, sementara ter itu ketiga. Di pasal tersebutlah baru kemudian ditetapkan definisi jurisdiksi gitu ya, dan elemen of crimes dari kejahatan agresi. Akan tetapi meskipun sudah didefinisikan di tahun 2010, namun belum dapat berlaku ya, belum dapat diberlakukan atau entry into force karena para pihak belum bersepakat kapannya gitu ya, bahwa jurisdiksi atau kejahatan agresi ini dapat menjadi jurisdiksi ICC. Hal ini sempat delay ya, sempat ditunda hingga barulah di tahun 2017 gitu kan. Barulah di tahun 2017 itu kejahatan agresi resmi menjadi salah satu jurisdiksi di dalam Statuta Roma ya. Dan itu pun mensyaratkan para pihak untuk menyetujui amandemennya gitu ya. Artinya
meskipun menjadi negara pihak, tapi kalau belum melakukan amandemen maka negara tersebut tidak berhak untuk mengajukan kejahatan agresi ke ICC ya, baik kejahatan agresi yang terjadi di wilayahnya maupun yang dilakukan oleh warga negaranya gitu ya. Jadi inilah salah satu elemen lain yang membuat kejahatan agresi itu kontroversial ya, ketimbang tiga kejahatan lainnya yang tidak mensyaratkan apapun selain menjadi negara pihak ataupun untuk dengan cara mendeklarasikan diri terikat dengan ICC ya. Jadi singkat cerita itulah sejarah singkat ya bagi kejahatan agresi di dalam ICC khususnya yang sudah berlaku saat ini dengan beberapa aturan yang sedikit berbeda dengan tiga kejahatan internasional sebelumnya, dan kejahatan agresi juga kerap disebut dengan istilah lain yaitu Supreme International Crime. Hal ini merujuk pada putusan di Nuremberg yang mengatakan bahwa kejahatan agresi itu supreme karena dia merupakan sumber dari segala sumber kejahatan internasional kira-kira ya. Artinya kita bisa membayangkan terutama real politik pada saat itu di mana kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan itu terjadi sejauh atau diawali dengan kejahatan agresi kan gitu ya. Jadi sumbernya awalnya agresi dulu, barulah kemudian kerap terjadi berbagai macam kejahatan internasional lainnya. Itu sebabnya dikatakan Supreme International Crime. Atau kejahatan agresi dapat disebut pula sebagai wars of aggression karena agresi merujuk pada tadi ya inisiasi atau permulaan bagi peperangan gitu kan. Jadi untuk mengawali perang yaitulah agresi gitu kan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, baru kemudian terjadi perang yang artinya ada dua pihak yang berkonflik gitu ya. Kalau agresi merujuk pada tindakan salah satu pihak gitu kan untuk memulai, biasanya berujung pada peperangan gitu. Dan kejahatan agresi pula disebut sebagai crimes of peace atau crimes against peace karena tadi ya agresi sangat bertolak belakang dengan konsep perdamaian gitu kan, karena justru agresi menandakan adanya upaya untuk memulai perang gitu. Demikianlah istilah lain dalam kejahatan agresi. Selanjutnya kita akan coba melihat definisi kejahatan agresi khususnya di dalam Statuta Roma yang sudah diamandemen ya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat definisi dari kejahatan agresi khususnya di dalam Statuta Roma ya. Mengingat keterbatasan dari Piagam Nuremberg dan Piagam Tokyo, juga Kontrol Konsilo nomor 10 yang meskipun juga mengatur mengenai kejahatan agresi, namun jurisdiksinya terbatas kan ya di kasus tersebut gitu, khususnya di pasca Perang Dunia Kedua. Nah, di dalam Statuta Roma diatur kejahatan agresi dan tindakan agresi gitu ya. Jadi kita bisa perhatikan bahwa sebetulnya ada perbedaan antara crime of aggression gitu ya, atau kejahatan agresi, dan acts of aggression atau tindakan agresi. Dalam Statuta Roma dikatakan di dalam pasal 8 ayat 1, untuk tujuan statuta ini, kejahatan agresi berarti perencanaan, persiapan, inisiasi, atau eksekusi. Ini yang sudah ditandai kuning ini merupakan bentuk tindakannya gitu ya. Tindakan yang dapat melingkupi kejahatan agresi, jadi mesti diawali dengan perencanaan, persiapan, inisiasi, atau eksekusi. Nanti kita akan lihat apa sebetulnya perbedaan dari empat istilah ini ya. Misalnya apakah perencanaan dengan persiapan itu berbeda gitu kan? Apa definisinya? Termasuk juga apakah inisiasi atau eksekusi pun berbeda gitu ya. Nah, empat tindakan ini mesti dilakukan oleh seseorang. Jadi artinya terlihat bahwa kejahatan agresi berusaha untuk memberikan tanggung jawab secara individual ya, tanggung jawab pidana secara individu, jadi tidak lagi terfokus kepada negara gitu kan. Oleh karenanya dikatakan yang dilakukan oleh seseorang dalam posisi yang efektif untuk melakukan kontrol atas
atau untuk mengarahkan tindakan politik atau militer negara. Jadi kejahatan agresi bisa kita lihat bahwa ia hanya dilakukan oleh seseorang yang berada dalam posisi yang efektif untuk mengontrol atau mengarahkan tindakan politik serta militer negara. Tentu ini pun akan menjadi pertanyaan lebih lanjut kan mengenai apa yang dimaksud dengan posisi yang efektif untuk mengontrol atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara. Tetapi yang pasti bahwa artinya kejahatan agresi tidak dapat diatribusikan atau disematkan kepada semua orang ya, melainkan umumnya terhadap elit saja yang dapat mengarahkan kebijakan lah ya. Bahwa kemudian nanti itu mencangkup elit politik saja, yang artinya terkait dengan apa pejabat publik misalnya, atau militer pula, atau bahkan nanti kita bisa lihat apakah itu juga terkait dengan misalnya figur-figur non negara seperti bisnismen gitu ya, atau tokoh-tokoh keagamaan gitu kan. Itu nanti kita akan coba lihat yang dimaksud dengan posisi efektif untuk mengontrol atau mengarahkan tindakan negara. Tetapi sebagai pegangan cukup kita simpulkan bahwa artinya kejahatan agresi itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang posisinya tinggi lah ya, elit-elit, untuk kemudian mengarahkan atau mengontrol tindakan negara. Dan tindakan ini dikatakan bahwa atas suatu tindakan agresi. Jadi orang tersebut selain berada dalam posisi yang efektif untuk mengontrol negara, itu melakukan tindakan agresi gitu ya. Oleh karena tidak ada definisinya di sini di pasal ayat 1-nya, maka kita harus lihat di dalam pasal 8 ayat 2 ya, apa yang dimaksud dengan tindakan agresi. Tetapi sebelum kita lihat apa definisinya, dikatakan bahwa tindakan agresi yang berdasarkan karakter gitu ya, derajat atau graviti dan skalanya merupakan pelanggaran nyata terhadap piagam PBB. Kita bisa perhatikan di sini bahwa tindakan agresi itu ada, berarti kan ada yang berdasarkan karakter, derajat dan skalanya merupakan pelanggaran manifest atau pelanggaran nyata terhadap piagam PBB. Jadi dia tidak merujuk kepada seluruh tindakan agresi gitu ya, melainkan hanya tindakan agresi yang dari karakter, graviti dan skalanya itu merupakan pelanggaran manifest terhadap piagam PBB. Tentu pertanyaan selanjutnya kita bisa bertanya, apa yang dimaksud dengan pelanggaran manifest terhadap piagam PBB ya? Apakah pelanggaran manifest terhadap piagam PBB itu sama dengan semua pelanggaran terhadap piagam PBB kan gitu ya? Nah, ini akan kita coba gali lebih lanjut nanti di slide berikutnya. Tetapi cukup disimpulkan bahwa tindakan agresi ini mesti memiliki karakter, derajat dan skala tertentu ya, yang dianggap sebagai pelanggaran manifest atau nyata terhadap piagam PBB. Selanjutnya di dalam pasal 8 ayat 2 dikatakan, untuk tujuan ayat 1, tindakan agresi berarti penggunaan angkatan bersenjata oleh suatu negara. Jadi tindakan agresi dalam rumusan Statuta Roma hanya dapat dilakukan oleh negara kan gitu ya. Dan dia menggunakan penggunaan angkatan bersenjata atau armed forces gitu kan, terhadap kedaulatan, integritas wilayah atau independensi politik negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan piagam PBB. Rumusan yang ketiga yang hijau itu menarik karena dia coba memperluas ya, karena dikatakan bahwa atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan piagam PBB. Artinya ia tidak terbatas metodenya terhadap penggunaan angkatan bersenjata untuk kemudian melanggar kedaulatan, integritas wilayah atau independensi politik negara lain ya, karena dikatakan ada cara lain yang tidak sesuai dengan piagam PBB. Nah, oleh karena kita bisa lihat di sini bahwa untuk memahami kejahatan agresi, maka kita perlu paham dulu apa yang dimaksud dengan pelanggaran nyata gitu kan, atau cara lain yang tidak sesuai dengan piagam PBB gitu. Tetapi sebelum itu kita akan coba lihat terlebih dahulu apa sih bentuk tindakan agresi itu ya. Apakah ia merujuk hanya pada satu tindakan saja? Karena ini kan merupakan definisi konotatif yang sifatnya general ya.
Dia tidak merujuk pada satu tindakan bentuknya apa ya, atau aktus seriusnya apa. Jadi kita perlu lihat di dalam pasal 8 ayat 2 ini masih bersambung gitu ya di slide berikutnya. Masih di dalam pasal yang sama dikatakan bahwa tindakan agresi merupakan setiap tindakan berikut gitu ya, terlepas dari ada tidaknya pernyataan perang. Jadi terserah ya apakah ada pernyataan perang dari suatu negara secara resmi atau tidak, karena mengingat di dalam praktiknya negara justru kerap kali berkilah ya bahwa ini bukan peperangan misalnya, untuk menghindari dianggap sebagai melakukan kejahatan agresi kan gitu. Tetapi tindakan berikut berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 3314 tahun 1974, di mana kita paham resolusi ini kan memberikan definisi mengenai agresi ya, itu memenuhi syarat sebagai tindakan agresi gitu, yang terdiri dari huruf A sampai G gitu ya. Kita bisa lihat di sini bahwa tindakan agresi itu tidak satu, melainkan merujuk pada beberapa tindakan. Secara khusus ada 7 tindakan ya. Dan ini agak sedikit berbeda teman-teman dengan rumusan di dalam resolusi umum PBB sebetulnya nomor 3314 yang justru tidak bersifat ekshaustif atau terbatas. Meskipun dia memberikan uraian contoh seperti ini, tetapi dia kemudian memberikan peluang bagi tindakan lain untuk dikategorikan sebagai kejahatan agresi. Tetapi di dalam Statuta Roma dia sifatnya ekshaustif karena hanya merujuk pada huruf A sampai G gitu ya. Nah, di dalam huruf A dikatakan bahwa tindakan agresi berupa invasi atau serangan oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain. Jelas sekali bahwa tindakan yang paling konkret dapat dianggap sebagai kejahatan agresi atau tindakan agresi maksud saya adalah serangan atau invasi angkatan bersenjata gitu ya oleh satu negara ke negara lain. Lalu dikatakan atau segala bentuk pendudukan militer atau okupasi militer yang meskipun terjadi sementara merupakan atau sebagai akibat dari invasi atau serangan tersebut gitu. Atau segala bentuk pencaplokan atau aneksasi dengan penggunaan kekerasan atau angkatan bersenjata ya maksudnya, the use of force terhadap wilayah negara lain atau sebagian negara tersebut gitu. Jadi dari rumusan huruf A sebetulnya ada 3 komponen lah ya yang dapat tumpang tindih ataupun berdiri sendiri sebetulnya. Lalu di dalam huruf B dikatakan tindakan agresi dapat berupa pengoboman oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain atau penggunaan senjata apapun oleh satu negara terhadap wilayah negara lain. Jadi rumusan di dalam huruf B pun sebetulnya merujuk kepada 2 tindakan. Pertama, ia bisa berupa pengeboman oleh angkatan bersenjata suatu negara gitu ya terhadap negara lain, atau penggunaan senjata apapun oleh satu negara ke negara lain. Artinya ia tidak terbatas kepada pengeboman saja gitu. Dan ini rumusan inilah yang kemudian dapat menimbulkan tafsiran yang luas, misalnya mengenai apakah penggunaan senjata siber atau serangan siber itu dapat dikategorikan sebagai penggunaan senjata gitu ya, sejauh ia diarahkan terhadap negara lain. Itu menjadi persoalan tersendiri. Lalu di dalam huruf C dikatakan bahwa tindakan agresi dapat berupa blokade pelabuhan atau pantai suatu negara oleh angkatan bersenjata negara lain. Terlihat di sini bahwa tindakan agresi tidak mesti berupa invasi atau serangan ya, karena dapat pula ia berupa blokade saja, menghalangi pelabuhan atau pantai di wilayah atau kedaulatan negara lain, yang karenanya hal tersebut sudah dianggap melanggar integritas teritorial negara lain kan ya. Lalu di dalam huruf D dikatakan tindakan agresi dapat berupa serangan oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap angkatan darat, laut, atau udara gitu ya. Berarti atau armada laut dan udara negara lain. Jadi serangan ini juga tidak mesti berupa serangan terhadap wilayah gitu ya, tetapi ia juga dapat berupa terhadap serangan anggota militer
suatu negara gitu ya, angkatan darat, laut maupun udara. Yang mana hal tersebut sudah dikategorikan juga sebagai tindakan agresi. Lalu di dalam huruf E dikatakan tindakan agresi dapat berupa penggunaan angkatan bersenjata suatu negara yang berada di dalam wilayah negara lain dengan persetujuan negara penerima yang bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian atau perpanjangan atas kehadiran mereka di wilayah tersebut. Jadi intinya di satu sisi bahwa adanya angkatan bersenjata satu negara di negara lain itu memang berdasarkan persetujuan, tetapi penggunaan angkatan bersenjatanya itu bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam perjanjian. Gitu ya. Lalu tindakan agresi dapat berupa tindakan suatu negara untuk membiarkan wilayahnya yang telah diserahkan ke negara lain untuk digunakan oleh negara lain itu dalam melakukan tindakan agresi ke negara ketiga. Jadi misalnya Belarusia mempersilahkan Rusia gitu ya untuk menggunakan wilayahnya dalam rangka menyerang Ukraina misalnya, itu tentu sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan agresi. Lalu di dalam huruf G dikatakan bahwa tindakan agresi juga dapat berupa pengiriman oleh atau atas nama suatu negara, yaitu berupa kelompok bersenjata gitu ya, kelompok-kelompok seperti milisi gitu, atau kelompok volunteer atau tentara bayaran atau mercenaries yang melakukan kekerasan bersenjata terhadap negara lain yang dimana tindakan tersebut itu derajatnya sama dengan tindakan-tindakan yang disebutkan di atas atau adanya keterlibatan substansial di dalamnya gitu ya. Jadi mengirimkan eh, pasukan bersenjata ke negara lain untuk melakukan kekerasan terhadap negara lain tersebut itu juga sudah dianggap sebagai tindakan agresi. Demikianlah rumusan tindakan agresi di dalam Statuta Roma ya, yang sifatnya sekali lagi ini terbatas atau exhaustif terhadap huruf A sampai huruf G gitu ya. Selanjutnya kita akan coba kembali melihat aturan mengenai piagam PBB ya, karena dikatakan di dalam slide sebelumnya kan bahwa kejahatan agresi ini bukan hanya sebatas tindakan agresi, melainkan tindakan agresi yang berdasarkan karakter, derajat, dan skalanya itu merupakan pelanggaran manifest atau pelanggaran yang nyata terhadap piagam PBB. Oleh karenanya pemahaman atas piagam PBB menjadi aspek kontekstual yang penting untuk memahami kejahatan agresi. Baik, di dalam slide ini dikatakan di dalam judul sebagai jus ad bellum, jus contra bellum. Sebelumnya di pertemuan pembahasan mengenai kejahatan perang kita sudah memahami apa perbedaan antara jus ad bellum dan jus in bello gitu ya. Jus in bello merujuk pada hukum perang atau hukum humaniter, yaitu hukum yang berlaku saat terjadinya perang ya. Saat perang sudah terjadi. Kalau jus ad bellum itu kita bicara mengenai hak untuk berperang. Atau gampangnya apa sih syarat-syarat agar perang itu menjadi salah satu hak gitu ya, atau dapat dibenarkan. Via negativa gitu ya, atau bertentangan dengan itu, maka apabila kita bicara mengenai adanya prasyarat atau hak untuk berperang, maka tentu ada juga tiadanya hak untuk berperang atau jus contra bellum. Artinya sejauh prasyarat itu tidak terpenuhi, maka berlakulah jus contra bellum gitu ya. Nggak boleh tuh asal perang aja selama syaratnya nggak terpenuhi gitu kan. Nah, untuk memahami ini kita mesti memahami piagam PBB tadi ya, sebagaimana telah disebutkan. Nah, di dalam pasal 2 ayat 4 itu merupakan rumusan pasal yang mengatur mengenai penggunaan angkatan bersenjata atau kekerasan ya, use of force. Di dalam rumusan pasal tersebut dikatakan bahwa semua anggota PBB hendaknya menahan diri, shall refrain gitu ya, hendaknya menahan diri di dalam hubungan internasionalnya untuk menggunakan ancaman atau kekerasan, cara-cara kekerasan atau angkatan bersenjata ya. Jadi ada dua, ada ancaman, sekedar ancaman saja, atau melakukan hal tersebut ya, yaitu penggunaan angkatan bersenjata atau cara kekerasan terhadap
integritas teritorial atau wilayah negara lain gitu ya, atau independensi politik dari suatu negara. Jadi itu yang menjadi objeknya, atau dengan cara lain, in other manner, inkonsisten, yang tidak konsisten dengan tujuan PBB. Dari rumusan ini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya semua negara anggota PBB, yang mana ini sebetulnya sudah menjadi hukum kebiasaan internasional ya, norma ini, sehingga tidak hanya terbatas pada negara anggota PBB, untuk menahan diri gitu ya dari melakukan ancaman ataupun penggunaan kekerasan terhadap negara lain gitu. Itu satu hal. Jadi pada dasarnya spirit dari rumusan ini adalah hendak melarang peperangan gitu ya, melarang jus contra bellum, atau dengan cara lain yang inkonsisten dengan tujuan PBB. Tentu hal ini bisa menjadi penafsiran lebih lanjut mengenai apa sih cara lain yang dianggap tidak konsisten dengan tujuan PBB. Oleh karenanya kita mesti memahami apa itu tujuan PBB kan gitu ya. Nah, silahkan teman-teman membaca di dalam pasal 1 ya Piagam PBB, yang kira-kira di sana diatur mengenai rumusan bahwa ya spirit atau tujuan dari PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia gitu ya, menjadi medium atau wadah bagi negara-negara untuk melakukan tindakan kolektif gitu ya, tindakan bersama untuk mencegah sekaligus menekan upaya-upaya penggunaan kekerasan yang dapat dianggap melanggar perdamaian dan keamanan dunia gitu kan. Itu salah satu tujuannya di dalam pasal 1. Lalu kemudian dikatakan pula untuk tujuan PBB adalah untuk membangun hubungan yang harmonis gitu, yang bersahabat di antara negara gitu kan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pemajuan HAM dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu beberapa tujuan yang intinya kita bisa bayangkan bahwa spirit atau tujuan dari PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Itu rumusan yang paling relevan gitu ya. Dan apabila terjadi sengketa itu mesti dilakukan secara damai gitu ya. Itulah spirit utama dari Piagam PBB yang coba dimaksud di dalam rumusan pasal 2 ayat 4 gitu ya. Nah, oleh karena sebetulnya meskipun spiritnya hendak menahan, tetapi kan apabila kita perhatikan dia tidak melarang sepenuhnya, dalam artian apabila tindakan tersebut konsisten dengan tujuan PBB kan maka artinya use of force itu dapat dibenarkan kan gitu ya. Karena dikatakan bahwa di sini ya dilarang tuh pakai ancaman ataupun penggunaan kekerasan, atau bahkan persisnya tidak melarang melainkan menahan diri ya. Semua negara anggota menahan diri. All members shall refrain dari tindakan ancaman atau tindakan kekerasan penggunaan angkatan bersenjata yang tidak konsisten dengan tujuan PBB. Dengan demikian, ada tindakan yang konsisten dengan tujuan PBB meskipun hal tersebut dilakukan ya, ancaman atau penggunaan kekerasan tersebut. Oleh karenanya, use of force ini, penggunaan kekerasan ini dapat bersifat lawful atau legal maupun unlawful atau ilegal. Pertama kita akan coba melihat tindakan use of force, penggunaan kekerasan atau penggunaan angkatan bersenjata yang lawful atau yang legal ya. Ada setidaknya dua. Yang pertama yaitu self defense, pertahanan diri, dan kedua adalah pemberian mandat atau otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Yang pertama mengenai rumusan mengenai pertahanan diri itu diatur di dalam pasal 51 Piagam PBB ya. Dikatakan bahwa dalam Piagam PBB ini tidak ada aturan di dalam Piagam PBB yang dapat menahan atau menunda hak inheren yang sifatnya individual atau kolektif dalam melakukan pertahanan diri apabila serangan bersenjata terjadi terhadap salah satu anggota PBB. Artinya, kalau ada serangan bersenjata diarahkan terhadap anggota PBB, maka tidak ada satupun rumusan di dalam Piagam PBB ini yang dapat menahan hak suatu negara atau bersama dengan negara lain untuk melakukan pertahanan diri gitu ya. Jadi boleh-boleh aja gitu, sejauh dia menerima serangan bersenjataan gitu ya. Inilah yang disebut dengan self defense
Dia dapat bersifat individual maupun bersifat kolektif gitu ya. Misalnya eh, dalam peristiwa Rusia versus Ukraina saat ini kan Rusia sebetulnya menjustifikasi tindakan tersebut gitu ya. Dengan melakukan serangan tersebut itu dalihnya adalah dia justru melakukan pertahanan diri atas dasar adanya permintaan dari negara Donetsk dan Luhansk yang pada saat itu baru saja memerdekakan diri dan telah menyusun perjanjian persahabatan dan mutual assistance dengan Rusia, sehingga Rusia diminta untuk melakukan pertahanan diri gitu bersama mereka melawan Ukraina misalnya. Jadi itulah justifikasi bagi self defense. Meskipun di sini dikatakan bahwa self defense itu hanya benar apabila adanya serangan bersenjata kan gitu ya. Itu yang pertama mengenai self defense ya. Tetapi kemudian rumusan mengenai self defense ini kita perhatikan itu ada dua hal, ada dua bentuk ya. Pertama dapat berupa respon yang bersifat reaktif. Tadi kan apabila kita memahami secara literal, maka syaratnya adalah diserang dulu gitu ya. Ada serangan dulu, serangan bersenjata dari negara lain. Barulah dia bisa melakukan tindakan reaktif gitu kan dengan melakukan pertahanan diri. Tetapi ada pula yang kemudian menafsirkan lebih luas rumusan mengenai self defense ini, di mana sifatnya tidak mesti reaktif atau menunggu dulu diserang, melainkan anticipatory self defense gitu ya. Sifatnya antisipatif. Jadi gampangnya oleh karena adanya pertimbangan tertentu di mana katakanlah negara A itu khawatir diserang oleh negara B, maka berdasarkan hal tersebut sebelum diserang gitu ya, dia melakukan tindakan antisipatif yang disebut dengan anticipatory self defense. Ini merupakan sebetulnya doktrin yang kontroversial ya. Di satu sisi merupakan salah satu penafsiran, tapi di sisi lain juga dalam praktiknya tidak memperoleh penerimaan oleh negara-negara gitu ya. Jadi yang pasti dapat diterima hanyalah tindakan yang reaktif. Tapi tentu kita bisa membayangkan apabila self defense hanya dibenarkan setelah terjadinya serangan kan itu dapat tidak realistis dalam arti misalnya bagaimana mungkin saya nunggu diserang oleh nuklir misalnya kan gitu ya. Jika ya tindakan balasannya atau pertahanan dirinya tidak dimungkinkan karena oleh nuklir serangan nuklir kan sudah bisa beres semua kan gitu ya. Nah, untuk memahami dua konsep ini maka sebetulnya di dalam praktik ada dua prasyarat juga gitu. Yang pertama dalam kaitannya dengan self defense yang sifatnya reaktif atau berupa balasan itu mesti mematuhi prinsip necessity dan proportionality gitu ya. Necessity artinya keharusan, proportionality yaitu proporsionalitas. Jadi di dalam melakukan pertahanan diri, negara itu pertama dia harus melakukan hal tersebut. Artinya hal itu diperlukan ya. Artinya tidak ada tindakan lain yang dapat dilakukannya lagi selain melakukan serangan balik atau self defense gitu ya. Itulah asas prinsip necessity. Dan yang kedua adalah harus proporsional. Artinya ya mesti sebanding dengan ancaman atau serangannya gitu. Tidak boleh lebih dari itu. Katakanlah ya secara gampang kita bisa membayangkan ada satu tembakan dari negara lain, katakanlah dari Malaysia ke Indonesia, kemudian dibalas oleh rocket launcher gitu ya. Nah itu melanggar prinsip necessity, barangkali karena bisa diselesaikan dengan damai. Yang kedua proportionality gitu ya. Jadi inilah asas yang mesti dipegang di dalam melakukan pertahanan diri, yang apabila tidak sesuai dengan ini maka tentu dapat dianggap bukan pertahanan diri lagi gitu ya. Yang kedua dalam kaitannya dengan anticipatory self defense, dia pun tidak eh, bebas begitu saja ya. Artinya tidak segala tindakan yang dicurigai sedikit oleh satu negara ke negara lain itu kemudian dapat membenarkan tindakan antisipatif, melainkan harus ada dulu imminent threat gitu ya, atau threat yang jadi ancamannya udah nyata nih berdasarkan bukti-bukti atau kalkulasi bahwa oh ini misalnya Rusia itu udah merencanakan invasi ke Ukraina ternyata sejak Januari ya misalnya gitu kan. Nah oleh karenanya kita bisa nih melakukan tindakan antisipatif. Itulah menjadi landasan bagi tindakan anticipatory self defense yang kendati demikian hingga saat ini doktrin ini masih kontroversial. Nah ada pula penggunaan kekerasan yang dapat dibenarkan itu
selain tadi pertahanan diri yang dilakukan oleh individu ataupun secara kolektif gitu ya, itu dapat berupa otorisasi atau pemberian mandat dari atau wewenang dari Dewan Keamanan PBB berdasarkan bab 7 Piagam PBB. Jadi sebagai gambaran di awal, eh, Dewan Keamanan ini diberi mandat gitu ya oleh Piagam PBB untuk, apabila kita melihat judulnya di situ kan, bab 7, tindakan dalam kaitannya dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi, di mana Dewan Keamanan PBB ini memiliki wewenang pertama untuk mengeluarkan resolusi untuk menetapkan ada tidaknya tindakan agresi, ada tidaknya pelanggaran atau ancaman terhadap perdamaian gitu ya. Jadi inilah otoritas yang memiliki untuk menetapkan ada tidaknya hal tersebut. Dan ini juga dapat diikuti dengan itu diatur di dalam pasal 39 gitu ya. Dan itu dapat diikuti dengan misalnya pemberian provisional measures gitu ya, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara apabila memang ada tindakan agresi gitu kan. Itu diatur di dalam pasal 40. Dewan Keamanan PBB berhak memberikan atau menetapkan langkah-langkah apa yang mesti dilakukan gitu kan oleh negara tersebut. Lalu apabila masih tidak dapat menyelesaikan persoalan, maka Dewan Keamanan dapat kemudian memberikan sanksi gitu ya. Sanksi baik secara ekonomi, secara politik gitu ya. Berdasarkan pasal 41 tanpa melibatkan adanya penggunaan kekerasan gitu ya. Jadi diberi sanksi dulu tuh bisa gitu ya. Pemutusan hubungan ekonomi, diplomatik dan lain sebagainya, dengan bahkan meminta negara-negara anggota untuk melakukan hal serupa gitu ya. Nah, apabila masih tidak cukup, Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal 42 dapat mengirimkan pasukan gitu kan, pasukan perdamaian, baik yang meminta negara-negara tertentu ataupun dia mengirimkan sendiri gitu ya. Yang pasukannya bisa pasukan darat, laut, udara untuk menghentikan persoalan di sana gitu ya dengan penggunaan kekerasan gitu kan. Tujuannya sekali lagi untuk merestor, mengembalikan perdamaian dan keamanan dunia. Hanya saja kita tentu pahami bahwa Dewan Keamanan PBB ini sifatnya sangat politis gitu ya, terutama mengingat adanya hak veto yang dapat kemudian membatalkan atau apa menghambat gitu ya, menghambat hak-hak Dewan Keamanan PBB tersebut. Misalnya dalam peristiwa Rusia dan Ukraina kan, ya karena Rusia adalah merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, maka tindakan-tindakan ini tidak dilakukan gitu ya, karena diveto gitu kan. Nah, demikianlah dua bentuk tindakan yang legal yang dapat dibenarkan secara hukum di dalam menggunakan angkatan bersenjata atau kekerasan gitu ya. Selain yang lawful, kita lihat ada yang unlawful atau yang ilegal. Maka ia tentu saja tadi ya, yang unlawful itu berupa tindakan-tindakan yang tidak memenuhi syarat-syarat di dalam pasal, termasuk juga prinsip-prinsipnya gitu ya. Dan ini dapat khususnya berupa pengerahan angkatan bersenjata gitu ya. Pengerahan angkatan bersenjata. Dan pengerahan angkatan bersenjata ini juga dapat berupa tindakan agresi yang sudah kita bahas tadi ya. Pengerahan bersenjata kan tidak mesti tindakan agresi, mengingat tindakan agresi itu terbatas cuma A sampai G tadi ya gitu ya. Tidak bersifat non exhaustive gitu ya. Dia memiliki definisi tersendiri sehingga ini membuka peluang bagi adanya pengerahan angkatan bersenjata yang tidak terkategorikan sebagai tindakan agresi gitu kan. Dan keseluruhan ini selama bertentangan tadi ya dengan tidak konsisten dengan tujuan PBB gitu kan, tidak lawful, maka tentu merupakan tindakan yang unlawful. Nah, tindakan unlawful ini salah satunya adalah pengerahan angkatan bersenjata, khususnya lagi adalah tindakan agresi, di mana tindakan agresi ini apabila tadi ya kita lihat, apabila dia berkarakter, terus kemudian gravitasi atau derajatnya dan skalanya itu merupakan pelanggaran yang manifest terhadap piagam PBB, maka dia merupakan otomatis sebagai eh, dan itu dilakukan dengan perencanaan gitu ya, persiapan, inisiasi eksekusi, maka dia memenuhi unsur kejahatan agresi. Jadi sekali lagi tindakan agresi dan kejahatan agresi itu tidak sama gitu ya, derajatnya berbeda.
Tetapi hal ini tentu belum menjawab pertanyaan kita mengenai apa perbedaan antara pelanggaran yang manifest gitu ya dan pelanggaran biasa terhadap piagam PBB misalnya. Apakah pelanggaran manifest itu sama dengan tindakan lain yang inkonsisten dengan tujuan PBB? Itu sebetulnya menjadi ranah perdebatan para ahli gitu ya, di mana ya mengingat dalam praktiknya saat ini tidak ada satupun kejahatan yang sudah diadili pasca tahun 45 ya, berdasarkan rumusan kejahatan agresi, sehingga para ahli pun terbatas di dalam memberikan analisis-analisisnya gitu ya. Apa sih perbedaan di antara keduanya dan lain sebagainya. Jadi tiadanya putusan gitu ya, tiadanya praktik pengadilan yang berlandaskan pada kejahatan agresi itu kan dengan demikian membatasi daya analisis kita sebetulnya. Meskipun tentu kita bisa dapat melakukan upaya-upaya lain, yaitu dengan misalnya mencoba memahami pendapat para ahli. Hal inilah yang akan kita coba tempuh mengingat adanya putusan, maka kita akan coba melihat rumusan mengenai kejahatan agresi berdasarkan pendapat para ahli. Baik, ini pendapat pertama, kita akan coba melihat unsur material menurut Robert Cryer dan kawan-kawan ya, mengenai apa sih unsur-unsur objektif dari kejahatan agresi ya. Pertama, kita bisa melihat dari pelakunya atau perpetrators-nya, di mana kita mengingat bahwa rumusannya kan tindakan kejahatan agresi ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang gitu yang berada dalam posisi efektif untuk mengontrol atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara. Maka hal pertama yang harus kita camkan gitu ya, kita perhatikan bahwa tindakan ini berupa leadership crime gitu sifatnya. Artinya hanya dilakukan oleh elit saja gitu ya. Itu sebabnya disebut sebuah leadership crime. Nah, Robert Cryer kemudian melakukan penafsiran dengan merujuk tentu pada beberapa putusan di Nuremberg ya dan Tokyo, bahwa yang dimaksud dengan orang yang efektif berada dalam posisi efektif itu yang dapat mengerahkan tindakan politik atau militer itu mencangkup pimpinan pemerintah tentu saja gitu ya, atau militer, dan termasuk bahkan non pemerintah gitu, seperti pemimpin agama atau pemimpin spiritual dan pemimpin revolusi, ya sejauh dia dapat mengarahkan gitu ya, to direct atau mengontrol bahkan tindakan politik atau militer satu negara. uh, Pembacaan yang paling terbatas menurut ahli yang lain adalah oleh karena tindakan ini diarahkan, dikontrol oleh apa, orang ini dapat mengontrol dan mengarahkan tindakan politik atau militer, maka dia hanya dapat merujuk pada kelompok politik dan kelompok militer katanya gitu ya. Ya meskipun kita bisa berbeda pendapat karena dikatakan bahwa seseorang yang berada dalam posisi efektif untuk mengontrol, pertama memang ya kalau yang mengontrol kan lazimnya adalah orang-orang tersebut, yaitu orang politik, orang militer, tetapi untuk mengarahkan, nah ini kan ini semacam memperluas ya. Sejauh misalnya pemimpin spiritual dapat mengarahkan tindakan negara, ya tentu saja kita dapat bayangkan bahwa rumusan ini terpenuhi. Oleh karenanya Robert Carrier mengatakan bahwa ya ini tidak terbatas pada pemimpin pemerintahan militer. Mengingat di putusan Nuremberg pun ada beberapa kalangan gitu ya, kalangan bisnismen yang kemudian juga didakwa telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian atau kejahatan agresi. Sementara itu secara spesifik di dalam London Charter itu mencakup semua orang bahkan ya yang bertindak atas nama negara. Jadi komponennya bukan hanya yang dari atas tapi sampai ke bawah gitu ya. Selama dia masih dalam masih apa itu secara resmi dapat dikaitkan dengan tindakan negara gitu ya. Sementara di dalam Control Council Law nomor 10 ada, ya ini menarik kasus di sini karena ada 13 jenderal dan satu admiral, yang artinya dia, kalau jenderal dan admiral kita bisa bayangkan dia dapat mengarahkan gitu ya, mengontrol tindakan militer satu negara, tetapi kemudian tidak dihukum karena tidak dianggap memenuhi kualifikasi tersebut. Jadi gampangnya, meskipun ini merupakan leadership crime tadi ya, kaitannya ada dengan militer politik, tetapi tidak niscaya orang-orang tersebutlah yang dapat bertanggung jawab sejauh dia memang tidak dapat mengontrol atau mengarahkan gitu. Itu dari segi pelakunya ya. Lalu kemudian unsur planning, preparation, initiation, or execution. Uh, Perencanaan, persiapan, inisiasi, atau eksekusi. Ya ini tentu menjadi ukuran atau kriteria bagi tindakan agresi yang diarahkan oleh pengambil kebijakan tadi ya. Jadi untuk dikatakan sebagai kejahatan agresi, tindakan agresi tersebut eh, harus mencakup salah satu minimal dari 4 ranah ini gitu ya.
Dan di dalam prakteknya, itu tidak ditemukan menurut Robert Cryer dan kawan-kawan mengenai perbedaan tegas antara planning dan preparation ya. Perencanaan dan persiapan ini yang merujuk pada beberapa putusan di Nuremberg dan Tokyo itu tidak ada perbedaan tegas katanya gitu ya. Lalu dikatakan bahwa sekedar ancaman untuk mengerahkan kekuatan militer itu tidak memenuhi unsur eksekusi gitu ya. Artinya ia boleh jadi berada di dalam wilayah planning atau preparation semata gitu ya. Nah, menyangkut tindakan agresi, penelaahan Robert Cryer dan kawan-kawan di dalam putusan non-ICC itu tidak semua unlawful use of force ternyata, tapi yang hanya bersifat berskala besar dan sangat serius. Nah, ini putusan yang non ICC ya tadi ya di Nuremberg atau Tokyo yang mengatakan agar sesuatu dikatakan sebagai kejahatan agresi itu nggak semua yang unlawful use of force tadi kita lihat ya. Mengenai unlawful kan seolah-olah hanya sedikit saja, tetapi ukuran bagi kejahatan agresi itu menjadi sangat ketat sekali ya, karena harus berskala besar dan bersifat serius gitu. Sementara apabila melihat rumusan di dalam ICC itu seolah mengesankan semua unlawful use of force gitu ya. Semua tindakan yang penggunaan kekerasan yang bersifat unlawful tadi dalam kaitannya dengan piagam PBB, maka itu dapat dianggap sebagai kejahatan atau tindakan agresi gitu ya. Bahkan adanya misalnya insiden di perbatasan gitu kan. Tadi dikatakan bahwa adanya blokade misalnya kan, itu kan sudah dianggap sebagai tindakan agresi. Nah, bagaimana dengan kemudian karakter, gravitasi, dan skala yang dimaksud gitu ya? Uh, ini tentu dalam kaitannya dengan pelanggaran yang manifest dengan terhadap piagam PBB gitu ya. Kita harus memahami kalimat ini dengan kaitannya dengan rumusan tersebut, di mana menurut Robert Cryer ini mengeksklusi, mengecualikan pelanggaran-pelanggaran berskala kecil, misalnya di wilayah perbatasan gitu ya. Itu ya itu tidak bersifat skala besar dan karenanya tidak memenuhi unsur karakter, gravitasi, dan skala yang bersifat melanggar secara manifest katanya. Dan tentu kata manifest atau pelanggaran nyata ini mesti nyata bukan hanya bagi para negara, melainkan bagi pengadilan. Dengan kata lain, hanya pengadilanlah yang pada akhirnya dapat memutuskan apakah pelanggaran tersebut bersifat manifest atau tidak gitu ya. Demikianlah pendapat dari Robert Cryer dan kawan-kawan, di mana sebenarnya pendapat ini dibatasi pada penelitiannya yang dilakukan di tahun 2010 ya. Oleh karenanya kita akan coba melihat pendapat lain dari ahli lainnya. Baik, selanjutnya kita akan coba melihat pendapat ahli lain dari Sergei Sayapin. Risetnya ini dilakukan hingga tahun 2014 ya. Jadi agak lebih baru ketimbang Robert Cryer. Hal pertama dalam kaitannya dengan perpetrators atau pelaku, dia mengatakan bahwa rumusan mengenai kejahatan agresi itu diasosiasikan terhadap individu ya. Kita sudah melihat tadi bahwa kejahatan agresi yang dapat dilakukan oleh individu dan dibebankan kepada individu, sementara tindakan agresi, tadi kejahatan agresi, tindakan agresi itu dilakukan oleh negara. Jadi sebenarnya ini menimbulkan suatu pertanggungjawaban yang double sifatnya gitu ya. Jadi satu bisa dibebankan kepada individu, tindakan agresi dapat dibebankan kepada negara. Lalu dalam kaitannya dengan yang dimaksud dengan orang yang berada dalam posisi efektif untuk mengontrol atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara, ia kemudian menafsirkan dengan merujuk kepada seluruh pejabat pemerintahan ya yang terkait di dalam proses perencanaan gitu ya, persiapan, inisiasi, eksekusi, yang mana artinya ini bisa sangat macam-macam, bukan hanya orang militer itu, melainkan juga misalnya ekonom gitu ya yang ikut mengkalkulasi gitu kan, ahli pertahanan gitu, ahli hukum segala macam yang kemudian menjustifikasi perencanaan kejahatan agresi itu dapat dilibatkan atau dibebankan pertanggungjawaban kejahatan agresi gitu ya. Hingga tokoh informal seperti tokoh agama, spiritual, atau tokoh revolusi ya. Jadi senada dengan pendapat dari Robert Cryer, di mana ia tidak membatasi pada orang-orang yang berada di pemerintahan atau orang-orang pejabat resmi saja gitu ya. Sejauh ia dapat mengarahkan, maka dia dapat dimintai pertanggungjawabannya. Lalu dalam kaitan dengan istilah planning, preparation, initiation, or execution ini, sekali lagi tidak ada rumusan atau penjelasan resminya di dalam Statuta Roma ya. Namun kemudian Sergei Sayapin memberikan penafsirannya mengenai keempat istilah ini. Pertama, dalam kaitannya dengan perencanaan atau planning,
Ini ya disebut sebagai animus agresionis gitu ya, di mana berupa tindakan untuk memikirkan rencana agresi hingga menyusun rencana strategis atau tujuannya. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan ini adalah dari mulai memikirkannya di dalam kepala gitu ya hingga menyusun rencana strategisnya secara umum gitu ya, dan tujuannya. Misalnya Rusia misalnya tujuannya, Putin sudah memikirkan rencana itu gitu ya jauh-jauh hari, kemudian menyusun rencana strategisnya apa yang akan dilakukan ketika melakukan serangan gitu kan, tujuannya apa gitu. Misalnya untuk mencegah Ukraina dengan bergabung dari Uni Eropa atau NATO misalnya, itu masuk ke dalam tahap perencanaan gitu ya. Dan hal ini dibedakannya, ini jadi dia berbeda pendapat dengan Robert Cryer ya, bahwa persiapan itu berbeda dengan perencanaan, di mana persiapan merujuk pada upaya mewujudkan syarat material atau kondisi objektif untuk melakukan kejahatan agresi ya. Misalnya dengan mempersiapkan perlengkapan senjata atau pasukannya gitu kan, dimana itu menjadi syarat material untuk melakukan serangan kan ya harus punya dulu pasukan yang ready gitu ya, berapa banyak itu dikalkulasi dan lain sebagainya, dan melaksanakan tugas organisasi dalam yang diperlukan dalam perencanaan tadi gitu ya. Tadi kan perencanaan udah ada, persiapannya adalah eh, menjalankan hal tersebut dengan menetapkan kebijakan bahwa misalnya ada pernyataan perang gitu ya, lalu kemudian pernyataan bahwa Ukraina telah melakukan genosida segala macam gitu ya, kemudian hal tersebut dijustifikasi untuk melakukan pertahanan diri oleh Rusia misalnya gitu ya. Itu masuk ke dalam kategori persiapan. Jadi persiapan sekali lagi adalah wujud konkret dari perencanaan gitu ya. Tapi ini belum masuk karena inisiasi ya. Karena inisiasi, nah kita lihat dia merupakan formal corpus delicti atau istilah Inggrisnya moment of aggression ya. Yaitu adalah saat dikeluarkannya perintah. Misalnya perintah kita akan melakukan invasi ke Ukraina misalnya gitu ya. Itulah tahap inisiasi gitu ya. Yang sifatnya kan formal, dia bilang kita akan lakukan invasi sekarang misalnya. Nah begitu apa inisiasi tersebut terwujud, itu sudah masuk ke dalam tahap eksekusi atau yang disebut dengan material corpus delicti. Jadi perwujudannya bahwa nanti serang misalnya instalasi atau apa barak militer Ukraina, dan itu sudah diserang dan sudah terwujud, itu berarti sudah masuk ke tahap eksekusi gitu ya. Demikianlah tafsiran mengenai istilah planning, preparation, initiation, or execution yang tidak ada di dalam Statute Roma gitu ya sekali lagi. Dan ini menurut pendapat dari Sergei Sayapin. Lalu kemudian mengenai istilah acts of aggression atau tindakan agresi itu, dia katakan tidak semua unlawful use of force ya. Tidak semua tindakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum itu dapat dikategorikan sebagai tindakan agresi, melainkan yang bersifat skala besar dan serius. Ya, sekali lagi skalanya itu mesti besar dan sifat dan gravitasinya mesti serius gitu ya. Dan ini tentu dikaitkan dengan istilah tadi, pelanggaran terhadap piagam PBB yang manifest ya. Dia katakan bahwa menurut Sergei Sayapin, dia itu harus sangat unlawful, so unlawful, devastating gitu ya, menghancurkan dan bersifat masif. Dengan demikian dia mengeksklusi segala pelanggaran yang sifatnya berskala kecil atau ya tadi misalnya masalah perbatasan gitu ya yang sifatnya minor sekali. Dan satu hal lagi adalah yang tidak manifest. Jadi dia tidak memberikan apa itu penjelasan mengenai apa itu yang manifest, melainkan dengan cara memberikan penjelasan apa sih pelanggaran yang tidak manifest terhadap piagam PBB, yaitu adalah uh, segala tindakan use of force yang masih debatable, masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli mengenai status hukumnya, karakternya gitu ya. Seperti contohnya intervensi humaniter gitu ya. Intervensi humaniter yang dilakukan oleh negara misalnya karena katakanlah negara A tidak mampu melakukan pelindungan terhadap warga negaranya atau bahkan melakukan pelanggaran HAM berat, sehingga ini mengundang negara lain untuk melakukan apa intervensi gitu ya. Intervensi terhadap kedaulatan negara tersebut dengan dalih bantuan kemanusiaan gitu ya atau apapun itu, yang mana ini isu ini konsep humanitarian intervention berbasis misalnya konsep responsibility to protect itu kan menjadi masih perdebatan di kalangan ahli ya.
Dimana ya dalam faktanya kan kita juga dapat membayangkan adanya peristiwa di mana ada satu negara yang justru tidak mampu melindungi warganya, alih-alih dia melakukan pelanggaran HAM sehingga mengundang negara lain untuk memberikan bantuan gitu ya. Bantuan ini tanpa, sekali lagi, humanitarian intervention ini tanpa eh, mandat PBB, mandat Dewan Keamanan PBB ya, karena kalau udah ada mandat kan itu menjadi jelas gitu ya, menjadi legitim. Atau yang kedua adalah untuk melindungi warga negaranya di negara lain gitu ya. Kita bisa bayangkan invasi Rusia ke Ukraina itu kan banyak sekali, bukan hanya warga negara Ukraina yang dirugikan atau menjadi korban, tetapi juga warga negara asing gitu ya, sehingga ada ini, isu ini menjadi perdebatan apakah tadi boleh melakukan intervensi, melakukan upaya kekerasan ini demi pelindungan warga negara di negara lain. Itulah beberapa pengecualian yang menurutnya dapat dikecualikan dari pelanggaran atau kejahatan agresi menurut Sergei Sayapin gitu ya. Meskipun kita mesti tekankan juga bahwa di dalam praktiknya, di dalam konsepnya itu, konsep humanitarian intervention atau responsibility to protect itu belum memperoleh pengakuan yang luas lah ya, masih dalam proses perkembangan gitu. Demikian unsur material, khususnya menurut dua ahli. Selanjutnya kita akan coba kembali menggali lebih lanjut mengenai unsur kontekstual menurut ahli yang lain. Nah, unsur kontekstual dalam kesempatan ini kita akan coba menggali pendapat Kari McDougall ya, di mana kita bisa lihat di sini bahwa dia mencoba memahami aspek kejahatan agresi melalui kaitannya dengan piagam PBB. Pertama, kita tadi sudah memahami bahwa untuk memahami adanya tindakan penggunaan kekerasan yang legal dan ilegal, kita mesti memahami pasal 2 ayat 4 piagam PBB, dan menurut Kari McDougall ini mesti dikaitkan dengan pasal 39 piagam PBB, yaitu dalam kaitannya dengan peran Dewan Keamanan PBB dalam mencegah ancaman perdamaian dan menekan adanya pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi ya. Nah, istilah ancaman atau penggunaan kekerasan ini menurut McDougall itu konteksnya berupa konflik bersenjata internasional gitu ya. Kita sudah mempelajari hal ini di mana subjeknya musuh negara dan objeknya konteksnya adalah berupa pengerahan angkatan bersenjata gitu ya. Jadi tidak bersifat intra-state atau di dalam negara atau internal gitu ya. Lalu kemudian dia berupaya memberikan penafsiran mengenai ancaman terhadap perdamaian, yaitu yang secara literal ditafsirkan sebagai adanya niat yang diungkapkan ya, stated intention untuk menggunakan kekerasan. Jadi niat yang diungkapkan itu sudah merupakan ancaman terhadap kekerasan. Misalnya niat Rusia untuk melakukan invasi pada tanggal sekian meskipun belum terjadi, ini sudah merupakan ancaman kekerasan ya. Dan dalam praktiknya hal ini dapat mencakup interstate armed conflict atau konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata internal ya. Yang dimaksud dengan ancaman terhadap perdamaian itu bisa dua hal tersebut gitu. Jadi nggak mesti bersifat konflik bersenjata internasional. Lalu selanjutnya Kerry McDougall mencoba menafsirkan ruang lingkup use of force itu terhadap interstate armed force ya. Jadi konflik bersenjata yang bersifat internasional mencakup di dalamnya perang misalnya yang sifatnya dua arah hingga ke tindakan yang terisolasi, yaitu tindakan searah gitu ya. Ya katakanlah tindakan agresi juga masuk ke dalam use of force ini, dan itu dapat dikategorikan sebagai breach of peace atau pelanggaran terhadap perdamaian gitu kan. Lalu dalam kaitan dengan tindakan agresi, ia hanya membatasi tindakan agresi pada tindakan yang bersifat berskala besar atau signifikan dalam penggunaan angkatan bersenjata gitu ya. Meskipun dia tidak batasi angkatan bersenjata saja, dalam hal ini termasuk pula misalnya tadi ya, dalam tindakan agresi kita temukan definisinya yang mencakup pemblokiran apa itu di wilayah perbatasan gitu ya, memblokade di wilayah perairan misalnya. Itu juga sudah merupakan tindakan agresi. Dan ini tindakan agresi merupakan grave breach of peace atau pelanggaran yang berat terhadap perdamaian. Lalu kemudian McDougall mencoba mendefinisikan acts of aggression atau tindakan agresi. Dia kemudian sependapat dengan Sergei Sayapin untuk mengeksklusi segala tindakan yang tidak serius, yang tidak cukup serius, termasuk tindakan yang masih dipertanyakan status hukumnya, seperti intervensi humaniter dan menolong warga negara di negara asing gitu ya.
Jadi kedua tindakan ini dia tidak kategorikan sebagai tindakan agresi. Lalu apabila kita lihat karakter, gravitasi, dan skalanya, ia juga masih mengkaitkannya dengan pelanggaran yang manifest terhadap piagam PBB, dan itu katanya bersifat objektif apabila kita coba kaitkan dengan pemahaman mengenai Konvensi Wina pasal 49 ayat 2, di mana untuk memahami hal ini kita harus berdasarkan asas itikat baik gitu ya, dan karenanya sifatnya itu objektif mengenai karakter, gravitasi, dan skalanya ini, di mana kemudian dia melihat ini sifatnya juga konjungtif karena ada kata dan, artinya pelanggaran yang manifest terhadap piagam PBB ini ketiga-tiganya gitu ya harus merupakan pelanggaran manifest, nggak boleh satu doang misalnya. Nah, kemudian dari masing-masing aspek tersebut, Kerry McDougall kemudian menafsirkan aspek karakter ini eh, itu mesti berupa unlawful use of force, itu ya, tindakan kekerasan atau penggunaan angkatan bersenjata yang tidak berdasarkan hukum. Tadi di pasal 2 ayat 4 ya, ini terbalik tulisannya. Sementara dari ukuran derajat atau gravitasinya ia berupa pelanggaran berat terhadap perdamaian gitu ya. Dan dari skalanya pada umumnya berupa berskala besar gitu. Inilah tiga aspek atas penafsiran Kerry McDougall yang meskipun di sisi lain sebetulnya dia pernah melakukan upaya polimis dengan mempertanyakan mengenai skenario di mana katakanlah ada negara X yang kemudian mengirimkan satu orang anggota militernya ke negara Y gitu ya, di mana anggota militer tersebut di negara Y kemudian melakukan pembunuhan terhadap presiden negara Y gitu kan. Dari karakter tentu itu merupakan unlawful use of force gitu, tidak dapat dibenarkan karena melanggar pasal 2 ayat 4, dan dari derajatnya dia merupakan grave breach of peace ya, karena signifikan use of force, penggunaan angkatan bersenjata yang signifikan membunuh presiden, tetapi kan skalanya sekecil gitu. Maka dia mencoba mempertanyakan apakah ketiga aspek ini mesti semuanya merupakan pelanggaran manifest. Terlepas dari isu itu, ya secara aman kita dapat simpulkan bahwa umumnya dia berskala besar gitu ya, derajatnya berupa pelanggaran berat terhadap perdamaian, dan karakternya adalah penggunaan use of force secara unlawful atau ilegal yang melanggar piagam PBB secara manifest gitu ya. Demikian unsur kontekstual menurut Kerry McDougall mengenai kejahatan agresi dalam kaitannya dengan piagam PBB ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur mental atau mensrea dari kejahatan agresi yang secara khusus diatur di dalam pasal 30 Statuta Roma ya. Jadi secara umum dapat kita simpulkan sebagai bahannya kejahatan internasional lainnya, di mana eh, dalam kejahatan agresi itu berupa niat untuk melakukan perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan suatu tindakan agresi, di mana terjadinya satu atau lebih tindakan agresi tersebut itu merupakan konsekuensi atau hal yang patut diduga terjadi dalam jalannya situasi yang lazim gitu ya. Jadi ada dua unsur, unsur niat dan unsur pengetahuan. Lalu kemudian dikatakan bahwa pelaku ini mesti sadar bahwa apabila memperhatikan fakta yang ada, maka tindakannya tersebut gitu ya, itu melanggar piagam PBB secara manifest gitu. Jadi mesti ada kesadaran di dalam pelaku bahwa itu merupakan pelanggaran yang manifest. Dan yang kedua, dia pun sadar bahwa tindakannya tersebut itu menciptakan uh, situasi yang inkonsisten ya, dimana artinya penggunaan kekerasan bersenjata tersebut inkonsisten terhadap aturan piagam PBB. Jadi dia mesti tahu. Itulah unsur mental atau mensrea di dalam kejahatan agresi ya. Selanjutnya kita akan coba lihat secara umum perbedaan mengenai kejahatan agresi dan kejahatan internasional lainnya ya. Jadi kita dapat katakan bahwa kejahatan agresi itu berada dalam rejim jus ad bellum atau mengenai hak untuk berperang, atau jus contra bellum gitu ya. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tidak ada tuh hak untuk berperang gitu ya, atau menginisiasi perang. Sementara di dalam core crimes lainnya itu tidak mesti di dalam rezim ini kan. Bahkan di dalam kejahatan perang dia berlaku di dalam rezim jus in bello ya. Artinya hukum yang mengikatnya itu adalah hukum dan kebiasaan di dalam konteks ketika peperangan sudah terjadi gitu kan. Lalu aspek kedua adalah kejahatan agresi merupakan leadership crime ya, karena pertama dilakukan umumnya oleh elit atau orang yang berpengaruh, dan dilakukan atas nama negara gitu kan, atau kebijakan negara, sehingga menimbulkan dua pertanggungjawaban. Yang sementara di dalam
core crimes lainnya itu umumnya dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata kan gitu ya. Jadi tidak mesti leadership crime gitu kan. Dan ya ini ketiga, leadership crime dilakukan oleh pengambil atau pengaruh kebijakan negara, sementara core crime lainnya tidak. Dan konsekuensinya di dalam kejahatan agresi itu menimbulkan state responsibility dan individual criminal responsibility, sementara di dalam kejahatan lainnya, kejahatan inti lainnya itu hanya menimbulkan individual criminal responsibility. Demikianlah sekilas pembahasan mengenai kejahatan agresi, khususnya dari aspek materialnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.